Shalom saudara-saudara, sesama orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semoga tangan Tuhan senantiasa menaungi dan menopang kita di sepanjang hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum menerima berkat firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, malam hari ini kembali kami datang kepadamu untuk bersatu teduh sebelum kami beristirahat. Kami tahu bahwa kami membutuhkan pengajaran-Mu yang akan mengubahkan hidup kami, dan kami mau bertekun di dalam pengenalan kami akan Engkau. Bapa, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami memohon mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Kiranya setiap orang yang sakit disembuhkan dan dipulihkan setiap bagian tubuhnya. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga bagi campur tangan dan pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan di dalam hidup mereka. Kiranya Engkau memberikan kelepasan dan jalan keluar yang ajaib. Kiranya Engkau menyatakan kehadiran-Mu untuk menguatkan dan memberikan pengharapan. Kami percaya Engkau Bapa yang baik dan Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Sekarang tiba waktunya untuk kami masuk dalam satu teduh dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang lembut dan bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan. Berikanlah kami keteguhan hati untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, seringkali di dalam hidup kita mengalami masalah-masalah yang begitu berat, dan apa yang kita miliki di tangan kita terlihat tidak sebanding untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Dalam renungan firman Tuhan malam ini, kita akan belajar dari kisah kehidupan dua orang anak Daud, yaitu Adonia dan Salomo, untuk mengajarkan kita sebuah rahasia tentang bagaimana menjadi pemenang dalam situasi-situasi yang sulit, meskipun situasi itu sebesar apapun. Adonia adalah salah seorang anak Daud yang jarang diceritakan dalam khotbah-khotbah yang kita dengarkan. Namanya pertama kali muncul dalam 2 Samuel 3 ayat 2-5. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka, anak perempuan Talmai Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaca, anak Abital. Dan yang keenam ialah Yitream dari Egla, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Adonia adalah anak laki-laki keempat Daud. Dan setelah pemberontakan Absalom, anak laki-laki ketiga Daud, Raja Daud telah menjadi tua dan mendekati waktu kematiannya. Sementara itu, belum diumumkan secara resmi mengenai pengganti Raja Daud sebagai raja di Israel. Oleh karena itu, Adonia mengambil tindakan untuk mengangkat dirinya sendiri menjadi raja Israel menggantikan ayahnya. Berikut ini adalah apa yang dilakukan oleh Adonia saat Raja Daud sedang sakit. 1 Raja-Raja 1 ayat 5. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, "Aku ini mau menjadi raja." Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. 1 Raja-Raja 1 ayat 25. Sebab pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba. Ia mengundang semua anak raja, para panglima dan imam Abiatar, dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru, "Hidup Raja Adonia."
Adonia mengangkat dirinya sendiri menjadi raja dan ia memperlengkapi dirinya dengan kereta, orang berkuda, dan 50 orang yang berlari di depannya. Selain itu, ia juga mengadakan pesta dan mengundang orang-orang yang mendukungnya untuk menjadi raja. Sementara itu, Salomo, adik Adonia dari lain ibu, sebenarnya adalah orang yang akan ditunjuk oleh Daud untuk menggantikannya menjadi raja Israel. Saat Batsheba, ibu Salomo, mendengar apa yang dilakukan oleh Adonia, ia masuk menghadap kepada Daud. Mari kita membaca apa yang dilakukan oleh Daud dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 32-35. Lagi kata Raja Daud, "Panggillah Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada." Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, "Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Sadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, 'Hidup Raja Salomo!' Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia. Lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda." Daud memberikan bagal betina atau keledainya kepada Salomo dan menyuruh mengurapi Salomo menjadi raja Israel. Di sini kita melihat sebuah kontras di mana Adonia mengangkat dirinya sendiri menjadi raja dengan segala kemewahannya berupa kereta, orang berkuda, dan orang yang berlari di depannya. Sementara Salomo hanya menaiki keledai yang diberikan oleh Daud. Namun demikian, akhirnya Salomo lah yang menjadi raja Israel. Pelajaran yang penting dari kisah ini adalah seberapa besar pun masalah yang ada di depan kita dan musuh-musuh kita terlihat memiliki kuasa dan sumber daya yang besar, tetapi apabila kita menaiki keledai yang diberikan oleh raja di atas segala raja, maka kita akan muncul sebagai pemenang. Keledai di sini berbicara tentang kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mengatasi masalah-masalah kita. Kuasa itu ada di dalam doa. Doa adalah kekuatan dari Tuhan yang bisa menerobos situasi yang paling sulit sekalipun dan mengubahkan situasi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Meskipun terlihat bahwa keledai itu lebih lemah dibandingkan kereta dan orang berkuda, namun apabila keledai itu berasal dari raja, maka ada kuasa dan otoritas raja yang menyertainya, dan itu sudah cukup untuk menjungkir balikan keadaan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan malam ini, marilah kita meneguhkan iman kita dan bersemangat di dalam doa-doa kita, karena doa yang diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas Tuhan akan membuat perbedaan yang luar biasa di dalam hidup kita dan mengubahkan masalah-masalah kita. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu malam ini. Kiranya kami senantiasa tekun berdoa dengan iman percaya bahwa doa yang diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas-Mu akan membuat perbedaan. Berikanlah kami hikmat dan pengertian agar dapat mengerti apa yang harus kami doakan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Berikanlah kami perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur, dan jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat. Berkatilah tubuh kami dengan kesehatan, sehingga kami bisa bangun besok pagi dan melakukan pekerjaan kami dengan baik. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Bapa,
Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu bagi Indonesia, dan sekarang kami memohon berkat-berkat-Mu bagi negeri kami. Berikanlah kesejahteraan, keamanan, kemakmuran, dan kestabilan dalam setiap bidang pemerintahan di Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.